Halo Sobat RVS, welcome back to this channel. Pada pertengahan 2025, pasar otomotif Tiongkok kembali diramaikan oleh kehadiran calon SUV plug-in hybrid terbaru dari BYD, yakni Fangzhengbao TI7, atau secara lokal dikenal sebagai TI7. Produk ini muncul sebagai kelanjutan dari kesuksesan lini SUV sub-brand Fangzhengbao yang sebelumnya telah memperkenalkan Bao 5, Bao 8, dan SUV listrik kompak T3. Namun berbeda dari saudara-saudaranya, T7 diposisikan secara unik, bukan murni operator tangguh, melainkan SUV keluarga besar yang tetap membawa aura petualangan. Dengan hadirnya T7, mereka kini menyasar pasar SUV besar plug-in hybrid yang selama ini dihuni oleh merek seperti Toyota Highlander PHEV dan Mitsubishi Outlander PHEV. Banyak hal menarik yang tertanam pada mobil ini, yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Namun sebelum kita lanjut, like dan subscribe dulu ya sobat, agar channel ini terus memberikan fakta seru lainnya. Jika sudah, yuk kita lanjut. Secara tampilan, T7 langsung mencuri perhatian. Dengan bentuk bodi mengotak khas SUV off-road, siluetnya sekilas mengingatkan pada Land Rover Defender atau bahkan Mercedes-Benz G-Class. Namun desain ini tidak semata gaya. Ia dirancang untuk fungsionalitas. Lampu depan berbentuk kotak memberi kesan modern sekaligus kokoh. Di bagian atas, sensor lidar tertanam di area kaca depan, menandakan kehadiran sistem bantuan mengemudi canggih. Rak atap dan bagasi dengan pintu model swing out semakin menguat citra petualangan. Sementara untuk dimensinya sangat lega, dengan panjang 4999 mm, lebar 1995 mm, dan tinggi 1865 mm, dengan wheelbase mencapai 2920 mm. Mobil ini menjanjikan kabin lapang dan stabilitas berkendara yang mantap. Berdasarkan foto bocoran dan ulasan awal, interior Fangzhengbao T7 tampil mencolok sejak pandangan pertama. Warna terang yang mendominasi dashboard dan pelapis pintu memberi kesan ceria dan futuristik, menjadikan kabin terasa hidup dan modern. SUV ini mengusung konfigurasi 2 baris jok untuk 5 penumpang dengan ruang kaki ekstra lega di baris kedua. Bagasinya pun luas, cocok untuk menunjang perjalanan jauh bersama keluarga. Di bagian tengah dashboard, layar sentuh besar model mengambang menjadi pusat kendali berbagai fitur mobil. Sementara itu, tuas perpindahan gigi ditempatkan di belakang roda kemudi bergaya D-shape 4 palang yang memperkuat kesan sporty dan ergonomis. Untuk fleksibilitas, kursi belakang bisa dilipat dengan konfigurasi 60-40, memungkinkan pengguna memaksimalkan ruang kargo sesuai kebutuhan. Menariknya, tersedia pula soket daya listrik di area bagasi, fitur yang sangat berguna untuk aktivitas luar ruangan seperti piknik atau camping. T7 membawa sistem penggerak plug-in hybrid generasi terbaru dari BYD yang disebut dengan DMS. Di balik kap, terdapat mesin 1,5 liter turbocharged dengan tenaga 154 horsepower dipadukan dengan 2 motor listrik. Satu di depan dengan tenaga 215 horsepower dan satu di belakang dengan tenaga 268 horsepower. Jika dikombinasikan, output totalnya bisa mencapai sekitar 483 horsepower. Angka yang sangat impresif untuk SUV keluarga. T7 menggunakan baterai jenis lithium iron phosphate yang diproduksi oleh Vindreams, unit internal milik BYD.
Varian dasar membawa baterai 26,6 kWh yang mampu menempuh 100-105 km secara listrik penuh. Sementara varian atas mengusung baterai 35,6 kWh yang bisa menempuh hingga 130 km. Cukup untuk kebutuhan harian tanpa bensin. Untuk perjalanan jauh, mesin bensin akan aktif dan konsumsi bahan bakarnya hanya berkisar 6,3 sampai 6,4 liter per 100 km. Menjadikannya efisien untuk ukuran SUV sebesar ini. Xiangbo T7 secara strategis menempati posisi antara model Bao yang lebih off-road ekstrim dan Bao 8 yang lebih besar dan premium. Namun berbeda dari dua saudaranya, T7 lebih ramah keluarga dengan fitur-fitur urban dan desain yang lebih civilized tapi tetap tangguh. Kendaraan ini menyasar konsumen keluarga modern yang membutuhkan SUV besar namun tidak ingin kompromi soal efisiensi dan teknologi. Dari sisi harga, banyak analisis memprediksi bahwa T7 akan dibanderol sekitar 300.000 yuan atau sekitar 660 juta rupiah. Namun BYD dikenal agresif dalam strategi harga, sehingga kemungkinan besar akan tersedia varian entry level di bawah 200.000 yuan atau sekitar 440 juta untuk menjangkau segmen menengah. Dan pada 20 Juni 2025, model ini secara resmi masuk ke daftar kendaraan yang disetujui oleh Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Tiongkok. Ini adalah syarat lega terakhir sebelum peluncuran dan menjadi sinyal kuat bahwa produksi massal siap dimulai. Xiangbo juga telah mengidentifikasi bahwa unit-unit T7 akan diproduksi di beberapa fasilitas besar BYD seperti di Hefei, Jinan, dan Changsha. Melihat pola rilis sebelumnya, peluncuran resmi diprediksi akan terjadi pada kuartal keempat 2025. Xiangbo T7 merupakan gambaran dari arah baru SUV masa depan, besar, cerdas, efisien, dan tetap menyenangkan untuk dikendarai. Ia bukan hanya kendaraan keluarga biasa, melainkan paket lengkap bagi mereka yang ingin ruang, tenaga, dan fleksibilitas dalam satu mobil, tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar atau teknologi mutakhir. Jika tren penjualan Xiangbo terus menanjak seperti beberapa bulan terakhir, kehadiran T7 bisa menjadi katalis bagi BYD untuk memperkuat dominasinya, tidak hanya di Tiongkok, tetapi juga di pasar internasional. Dan jika harga benar-benar jatuh di bawah 440 juta, SUV ini berpotensi menguncang pasar global dalam waktu dekat. Nah, gimana menurut sobat tentang mobil ini? Tulis di kolom komentar ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!